Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam program pelayanan Roti Hidup, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita semua sehat, dalam keadaan yang baik, dan selalu diliputi oleh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan mari berdoa memohon pertolongannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami merendahkan hati kami dan mengangkat syukur kami kepada Tuhan. Bahkan kami menyiapkan hati kami saat ini untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk mendengar-Mu dan mengerti perkataan-Mu, dan kami pun dapat menghidupinya. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan membaca sabda Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 1-4. Sabda Tuhan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita selaku Gereja Toraja saat ini ada di Pekan Anak Gereja Toraja. Kita semua diharapkan memberikan perhatian, kasih sayang bagi anak-anak kita, dan terlebih lagi menuntun mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita semua percaya bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan begitu istimewa, dan kita pun bangga memiliki anak-anak yang istimewa. Kita pun ingin meyakinkan anak-anak kita supaya mereka yakin, mereka tahu bahwa mereka istimewa. Tetapi ada seorang konselor keluarga yang bernama John Rosman berkata bahwa membiarkan anak Anda tahu bahwa dirinya istimewa, bagi Anda mungkin itu adalah hal yang sehat. Namun anak tidak boleh tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya adalah orang yang paling istimewa dibanding orang-orang di sekitarnya. Anak itu, ia memperingatkan demikian, akan cenderung berpikir bahwa dirinya juga layak memperoleh barang dan hak yang istimewa pula. Ia menjadi mudah membenarkan diri bila marah karena sakit hati, egoisme, dan rasa iri. Dan bagaimana cara menghindari bahaya ini? Saudara-saudara, orang tua Kristen yang berpegang pada kitab suci sesungguhnya telah diperlengkapi untuk memberikan perhatian yang seimbang. Pertama, mereka dapat memberikan perhatian kepada anak-anak tanpa memanjakan, yakni dengan memberitahu bahwa setiap anak adalah ciptaan Allah yang unik. Setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Yang kedua, orang tua dapat mengajar putra-putri mereka bahwa setiap manusia memiliki dorongan yang kuat untuk berbuat dosa, sehingga mereka juga memerlukan kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, pada satu sisi kita diciptakan dengan unik, dengan istimewa oleh Tuhan, tetapi pada sisi yang lain anak pun tetap diajar bahwa kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Kita juga adalah orang-orang lemah yang membutuhkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Orang tua yang menanamkan prinsip seperti ini sesungguhnya sedang mematuhi perintah Rasul Paulus dalam hal pengasuhan anak. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak yang dibesarkan dengan cara demikian akan dapat tetap merasa istimewa tanpa harus dimanjakan atau tanpa harus merendahkan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tidak memanjakan anak dengan diberi apapun yang mereka inginkan. Orang tua bijak hanya memberi apa yang dibutuhkan, dan kebutuhan anak terbesar adalah kebenaran firman Tuhan.
Karena itu didiklah anak-anak kita mengenal Tuhan dan nasihatilah mereka di dalam kasih Tuhan. Tuhan menolong kita dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami pun bersyukur karena Engkau mempercayakan kepada kami anak-anak kekasih karunia-Mu. Mempercayakan bagi kami menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami mampu menjadi orang tua yang bijak, yang dapat mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lebih lagi kami mampu memberikan teladan yang baik kepada mereka dan teladan iman kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami semua ya Tuhan dalam tumbuh kembangnya, agar mereka bertumbuh secara sehat, jasmani dan rohani. Tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, semakin percaya kepadamu, dan mereka pun menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa kami dalam surga, berikan kepada kami kesabaran selaku orang tua, berikan kepada kami kesungguhan hati untuk terus menuntun mereka menurut kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kepada kami kuasa Roh Kudus agar kami tidak jemu-jemu memperkatakan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kami. Kami yakin Engkau memberkati generasi kami, dan masa depan mereka sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan, dan dalam tangan Tuhan masa depan sungguh ada. Terima kasih Bapa kami dalam surga, berkati mereka dalam perjuangan hidup mereka, dalam permainan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu.
setia kepadamu Tuhan.